dari banyaknya momen yang bisa dimanfaatkan. Tetapi ini adalah round kita yang ketiga di Purgatory. Kalau ngomongin RRQ Hide, kali ini udah gak ada lagi Tang City di Brasilia. Tapi kita nggak tahu Purgatory akan seperti apa. Jadi langsung kita masuk ke dalam in-game-nya. Oke, inilah dia tentunya pembagian dari segi pesawat. Emang menurut gue betul-betul worth it. 50% ke sisi sebelah kiri dan 50% ke arah sisi sebelah kanan juga bikin. Jadi tim yang punya draw point di area quarry, draw point di area 4G, mereka nggak perlu melakukan yang namanya transit terlebih dahulu. Mereka turun langsung juga sampai, apalagi Blue Zone kali ada aura dan pagi-pagi buta terjadi bikin. Aduh, sudah ada yang terculik kali ini, bahkan warung tumbang dari tim Kings Esports langsung harus bertempur bersama dengan West Bandits. Tentunya kali ini yang bakal terus naik berbicara dalam rumah. Lexus Bay ditumbangkan seorang Dix. Ada tembakan dari arah atas juga, masih belum bisa melakukan ending, tapi LX7 berhasil menumbangkan Dix juga di arah sana sampai akhirnya Kings Esports sayang sekali harus tumbang di posisi ke-12. Ya, bad day bagi teman-teman dari Kings. Bad round lebih tepatnya. Bad round ya benar. Ini adalah ronde terburuk. Mereka ada di peringkat ke-12. Dan juga West Bandit tanpa terculik satupun player nih Bigan ya. Mereka berhasil memanfaatkan kompon-kompon yang ada di area Crossroad. Crossroad juga menurut gue untuk segi kita berperang di area sini tuh masih kayak masih aman aja. Karena banyak banget compound di sini, resource juga di tempat ini masih cukup banyak. Cuma tadi gue sempat ngelihat dari West Bandit emang kayak neken terus ke teman-teman King, sehingga untuk mungkin resource senjata mereka looting cepat. Kalau kita looting cepat ada aja tuh beberapa senjata yang gak looting atau bahkan senjata kita ketuker begitu aja. Ini menjadi satu manfaat bagi mereka West Bandit untuk melakukan peperangan langsung ngegerus gitu aja, sehingga ya King Esports-nya harus puas di peringkat ke-12. Nah itu dia, dan memang secara kalau kita ngomongin soal early fight juga resikonya banyak juga ya gitu loh. Ketika emang kita udah didapetin gitu, teman kita udah kenok nih ya, otomatis ya lawan kita biasanya kalau ngomongin soal early fight ya langsung komit aja nggak sih gitu loh. Dengan informasi yang diterima juga dari West Bandits, rasanya emang nggak kurang gitu. Lu ngelihat orang di situ, lu ngelihat orang di sebelah sini, yang sebelah situ udah kenok, ya udah kita hajar sebelah situ, ntar urus yang sebelah sini. Meskipun tadi sempat ada anak-anak dari West Bandits yang sempat kenok juga, ya at least masih bisa selamat gitu loh. Dengan komunikasi yang mereka jalankan, mereka juga kompak kalau gue lihat juga di sana. Tapi dari Kings Esports pun gak kalah kompaknya adalah tadi sempat ngelakuin perlawanan dan sempat ada follow up juga dari arah atas. Tapi ya memang secara untuk fight berkelanjutannya mereka udah kalah secara jumlah ya. Iya betul banget. Tentu juga jumlah itu emang kayak berpengaruh ya. Walaupun resource kita gak minim, ketika kita jumlah itu diunggulkan, bisa aja kayak kita dapatin satu atau dua tim yang ada di depan kita dengan nembak secara bersamaan. Ketika kita juga nembak secara bersamaan nih Bigan ya, resource kita agak sedikit terminimalisir untuk terkurang. Dan juga ngomongin soal resource ini tentunya ada RRQID yang gak sendirian di daerah Brasilia. Karena Brasilia setahu gua kalau di season sebelumnya itu ada Dragon Phoenix sama tim Ellen Afghat, dan kali ini Ellen Afghatnya juga udah ngedrop di area Brasilia. Cuma Brasilianya 13 house bukan 7 house. Jadi ini menjadi satu keuntungan atau satu looting yang cukup tepat lah bagi RRQID untuk melanjutkan cari resource senjata yang cukup bagus ya. Ya lebih aman lagi, mereka bisa lebih tenang di 7 house dan mereka sudah mulai turun juga ke arah bawah, tapi mereka sudah mulai komit untuk melepaskan tembakan menuju ke arah lawannya tentunya. Dan kali ini juga dari anak-anak tim Bigetron Rosugo, mereka nggak benar-benar mau fight juga gitu lah. Mereka masih berusaha buat nyari informasi dulu, dan mereka mastiin memang di sana ada yang nembak, dan mereka juga nggak mau benar-benar langsung turun buat nge-fight juga, karena ini masih 12 tim dan 11 tim ya, sorry, karena emang Kings udah tembak juga. Dan mereka dari Bigetron Rosugo justru setelah mengamankan satu compound di sini, mereka bakal fight bersama dengan Eko Esports, punya yang mana Koja sudah mulai turun dari vehicle-nya, sudah melepaskan tembakan, dan ada sebuah glow dipasang juga. Berbicara dalam kali ini sudah ada ledakan yang diberikan, sudah langsung terobos juga ke arah dalam Kucai. Ada Dutnya justru malah tumbang oleh Brother Keong kali ini, bahkan Dutnya lagi dipulangkan ke arah Obi, mau naik motor tapi nggak keburu karena Kojanya ngejar habis-habisan. Buset dah,
Vion di arah bawah kali ini bakal menjadi dikomit oleh anak-anak dari tim Eko Esports. Tapi Kojo berhasil semangat seorang Vion dengan satu charge booster yang sangat luar biasa. Mengurung terlebih dahulu, ada Kucai dari belakang. Hati-hati kena comeback, hati-hati kena comeback. Kali ini Vion sangat berbahaya, tapi memang Bigetron Rosugo harus tumbang di tangan Eko Esports. Yes, Eko Esports emang kayaknya mereka itu kayak nggak mau menyia-nyiakan peluang ketika mereka sadar satu orang udah ke pick off, yuk kita udah ke pick off, kita objektifkan untuk ngekelas satu orang ini. Dan emang karakteristik dari Eko itu mereka nggak mau melakukan peperangan kecuali di tempat itu udah kayak nggak bisa dihindarin lagi. Dan juga ketika mereka udah nge-pick off satu itu mereka kayaknya dari segi pandang gue mereka nggak mau ngendurin serangan mereka malah langsung ngegerus begitu aja. Ngegerusnya mereka pun nggak sendiri-sendiri, mereka barengan. Dan ada satu orang yang dari belakang menggunakan granat. Siapa lagi kalau bukan Dus? Tadi juga Dus. Baru tadi gue lihat Dus nggak pakai granat. Belum nemu coy. Belum paling nemu. Ya, paling mungkin belum nemu, itu belum dapat granat ya, bisa jadi kan? Iya betul banget. Nah ini Bigan, ada karena standing sementara EVOS kukuh di sana dengan 32 poin. Yap, masih memimpin sejauh ini, disusul oleh Eko Esports masih sama ya. Eko Esports masih bisa ada di area atas dari placement, tapi kali ini temburan sudah mulai terjadi. Ada West Bandits yang dipegang bisa-bisa, tapi di area lain juga sudah ada Eko Esports. West Bandits terbagi menjadi dua rupanya, tapi Island of Guns pun tertembak oleh anak-anak dari tim RRQHD. Dan kali ini ILG masih bisa untuk menghindari pertempurannya. Ini sangat bahaya untuk West Bandits karena mereka terbegal di dua tempat yang berbeda, dan West Bandits harus benar-benar terpulangkan ke arah lobby. Ya West Bandit kalau menurut gua nih rotasi mereka tuh kayak cukup bingung Bigan. Diawali dari Crossroad ya. Crossroad dia udah bagus bisa ngamanin satu squad dari Kings. Ketika mereka pengen masuk dan membagi kompon atau membagi arah untuk mengamankan drop point mereka atau rotasi mereka selanjutnya, malah itu menjadi bumerang buat mereka. Iya. Mereka pengen aman nih masuk ke dalam satu daerah, tetapi di area berhasilnya mereka dibegal sama tim RRQHD. Pengen juga ke daerah tenda di Kaman Pos, mereka juga dihadang sama Eko yang emang udah stay along di sana. Ini artinya West Bandit untuk placement sementara kali ini di round ketiga ada di peringkat ke-10 dengan total 4 poin kill. Jadi mereka harus maksimal lagi ya untuk pada malam hari ini, terlebih Onyx yang emang cukup konsisten untuk placement sementara, apalagi Aura yang emang kayaknya mereka tidak terlalu ke spot untuk dari segi rotasi sampai masuk ke dalam zona yang cukup aman. Dan juga menurut gua untuk masuk sedikit lagi ke daerah Brasilia ini masih aman daripada Aura karena idenya itu masih jauh dari pandangan mereka Bigan. Iya, idenya masih jauh dari pandangan anak-anak dari tim Aura Ignite. Tapi kali ini dari Hide sendiri mereka sudah sudah siap untuk mengamankan sebuah kampung yang mereka huni. Tapi kalau gua lihat secara resource Kasih baru memiliki 4 blue wall dan bahkan dia nggak punya satu granat ya. Bisa jadi memang granat dikasih ke satu orang aja, tapi dengan resource yang mereka miliki di Brasilia ya gua rasa seharusnya ini cukup cukup oke lah untuk mereka melakukan pertahanan. Dan juga kalau misalkan mereka rasa mereka ya mereka bisa melakukan gol dulu pada Mr. Wager ya kan. Dan kalau kita lihat pergerakan anak-anak dari tim West Bandits tadi memang seperti yang bilang tadi, setelah mereka berhasil mendapatkan 4 kill dan mereka rotasi ke area selanjutnya, mereka itu bisa dua-dua coy. Mereka pakai 2 mobil tapi posisinya berjauhan Jor. Iya betul-betul emang ya resiko kita ketika kita memencarkan diri dari kumpulan teman kita itu ada keculikan. Ini culik ngomongin culik, biar udah keculik aja nih, tapi biarnya masih bisa di revive karena posisinya cukup aman. First Riders pun masuk Liga. Ya, mereka mengamankan sebuah kampung, tapi rupanya First Riders kali ini benar-benar ingin untuk melakukan pertarungan bersama dengan tim EVOS Divine. Langsung aja hajar ke arah sini, ke arah depan, ke arah belakang. Souza di arah sana ada Logi berhasil menemukan seorang Street. Suara knock di arah belakang sudah terdengar, tapi Loginya pun tertumpahkan balas oleh seorang Abax. Bion sudah mulai terlihat kali ini. Mister 5-nya juga masuk, bahkan 2 orang tumbang dari tim EVOS Divine. 2 lawan 2 tersisa. Darko juga tertumbangkan ketika sedang melepaskan granat. Joker berhasil diselamatkan, masih seimbang 2 lawan 2, tapi tembakan dari Mister 5 sempat memberikan
mendapatkan damage ke arah Joker kali ini. Masih 2 lawan 2 cukup seimbang. Abang sambil saja habis tembakannya, tapi Abang kali ini tinggal melawan satu orang lagi. Abang tumbang 1 lawan 1 dan EVOS Divine yang berhasil menangkan pertempuran. Ya, EVOS Divine unjuk gigi kali ini keculik 2 orang, berhasil menumbangkan dari First Raiders. First Raiders pun masih belum malamnya kali ini untuk round ketiga. Terlepas daripada First Raiders dengan juga EVOS Divine, dari belakang ada The Pillars OP yang tadi ikut-ikutan udah berhasil menculik Beyond. Beyond pun mungkin niatnya agak sedikit menjaga jarak dari teman-teman agar bisa lempar granat mungkin. Tapi malah itu dijadikan satu peluang emas bagi teman-teman dari The Pillars OP untuk mendapatkan si Beyond tersebut. Dan ngomongin soal dapatin First Raiders apa The Pillars? Karena dari belakang The Pillars juga udah ngelakuin tembakan tadi. Oh, dari arah belakangnya memang ya. Oh iya benar, The Pillars OP tadi yang emang sempat ngelihat ke arah pertempuran yang terjadi antara tim EVOS Divine dan juga First Raiders, tapi ya emang mereka masih terlalu jauh dan mereka pun masih ingin lebih aman terlebih dahulu ya. Tapi kali ini ternyata sudah ada tamu lagi yang bertamu ke arah tim dari EVOS Divine yang baru saja selesai. Wah, rupanya 1 orang sama-sama terculik. Ada Gardu dan juga ada Beyond ya, yang harus sudah terbuang. Kalau Street pun di sana harus tumbang. Ada Gara yang langsung ngeker dulu shotgunnya. 2 orang tumbang, tapi berhasil ditumbangkan. Mr. Noliba dipulangkan ke arah lobby dan akhirnya EVOS Divine harus tunduk di tangan Onyx Olympus Azure. Iya, baru aja kelar perang dengan teman-teman dari First Raiders. Kali ini tanpa diduga-duga, inilah dia game kita. Tidak kita ketahui, tidak kita sangka-sangka. Mau kita siap ataupun gak siap, kita harus menyambut kedatangan tim tamu. Apalagi tadi datangnya Onyx Olympus menurut gue dengan cepat, dan ketika informasi yang cukup matang didapatkan karena Gardu berhasil mendapatkan Beyond, itu tentunya mendistract dari segi pertahanan teman-teman dari EVOS Divine. Ngomongin soal mendistract, ini ada NXL yang tentunya bakal memberikan distraksi ke arah 2 tim yang ada di depan mereka, tapi bakal meledak pikan. Yes, di sana juga kita melihat ada Marisa yang harus tumbang di tangan ada 1 orang dari tim Echo Esports. Tapi kelihatan VJ juga sudah terpulang ke lobby. Ada tabrakan rupanya terjadi. Razor benar-benar sangat berani, tapi pergerakan dari RRQ Hide sangat-sangat terkunci karena mereka berada di area belakang. Mereka bertahan di compound permanen, tapi zonanya sudah bergerak dan resource global pun sudah sangat-sangat terkikis. Meskipun tadi NXL Liga Game sempat berpisah, tapi kali ini mereka bakal bersatu kembali, menyatukan kekuatan untuk melepaskan tembakan menuju ke arah lawan-lawannya. 1 kill didapatkan oleh Hide kali ini atas Marisa yang berhasil untuk lawannya, tapi M Turino berhasil ditumbangkan oleh Dudes. Bahkan NXL-nya tumbang di posisi ke-7 karena tembakan juara seorang Joan. PR untuk Hide adalah mereka harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Ke arah kiri ada Echo Esports, ke sebelah kanan ada The Pillars OP Azure. Ya, mau nggak mau mereka harus memikirkan semua itu dengan cepat dan semuanya dengan matang. Karena dari segi Kiba juga Echo Esports dia nggak mau ngelepasin musuh yang ada di depan mereka, karena kompon tersisa satu-satunya hanyalah bebatuan yang bisa diamankan dari teman-teman RRQ Hide. Satu lagi Zur, satu pohon. Bukan, mereka nggak ada glue wall. 1 poin lagi, poin lagi maksud gua. Iya, betul banget, dan itu emang sulit. Ini dia menjadi satu angin segar dan makanan empuk banget karena Skylar juga tadi udah dilemparkan ke arah depan. 2 glue udah terkeluarkan dan juga Chrono udah diaktifkan. Ini artinya tidak ada pertahanan lain dari teman-teman RRQ. Itu cukup disulitkan, tetapi juga aura sang naga bakal masuk menuju daerah Raja Galam dan Echo terus mendistract Pigan. Yes, ini bakal jadi sebuah kesulitan juga untuk tim dari para Aura Ignite. Kali ini Piu terkena tembakan dan RRQ Hide-nya benar-benar tumbang di posisi ke-6. 2 orang tumbang dari tim Aura Ignite kali ini sudah diselamatkan. Ada TPU juga harus terus dipulangkan ke arah lobby. 2 orang masih ada dari tim Aura Ignite. Masih ada Chrono yang dinyalakan oleh seorang Rosman yang bukan lagi Adam tentunya. Sudah mulai ada tembakan juga seorang Lord untuk menahan pergerakan tim Aura Ignite yang tertahan dari 2 sisi yang berbeda. Masih coba ditahan meskipun ada flash freeze yang dilemparkan, tapi Lord gak ketar-ketir juga rupanya dia. Rosmannya harus benar-benar tumbang dan hanya menyisakan Amek sendirian saja yang harus sudah tunduk di tangan Island of Gods.
Siap tunduk di tangan Ellen Afghan. Ellen Afghan juga tentunya belum kelar. Kedatangan Eko yang bakal siap menyambut mereka. Jafra pun terjatuh di sebelah kanan Biga. Yes, masih dengan 4 player tapi kali ini Kipanyus tumbang. Koja kali ini akankah menyusul dengan darah yang cukup sekarat, tapi malah Kocaya yang tumbang. 3 orang dari IOC masih sangat-sangat kuat. 3 orang tumbang dari tim Eko. Siapa yang dia tumbang di posisi ketiga, tapi kali ini Onyx bakal datang sebagai penantang terakhir untuk Island of Gods, karena dalam kali ini benar-benar buyanya gagal untuk IOG, tapi justru untuk Onyx Olimpo.